Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RSU. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam segmen RSU Talk bersama saya Apoteker Michelle. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, segmen RSU Talk kali ini bakal seru banget nih karena kita akan membahas tentang penyakit tiroid. Mungkin Sobat RSU di sini masih ada yang apa tuh penyakit tiroid gitu ya, mungkin belum pada awam nih mendengar, tapi ada juga mungkin yang sudah tahu. Nah, hari ini kita akan membahas mitos dan fakta tentang penyakit tiroid agar Sobat RSU juga nggak salah kaprah nih tentang penyakit itu. Hari ini kita akan membahas penyakit tiroid ini bersama salah satu dokter spesialis penyakit dalam terbaik di RSU Tangerang Selatan. Mari kita sambut Dr. Hari Andel, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dok. Oke, belum lagi nggak pelayanan nih ya dok ya, jadi kita ada waktu nih ya buat bincang-bincang. Ya. Dipersiapkan ya dok ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penyakit tiroid dok. Mungkin kalau di RS kita sendiri ini lumayan banyak ya dok ya pasien dengan penyakit tiroid ini. Ada yang hipertiroid, ada juga yang hipotiroid. Nah, hari ini kita sudah mengumpulkan dok beberapa pertanyaan dari Sobat RSU yang akan kita bahas dalam segmen Bener Nggak Sih? Oke, nah kita langsung aja mulai ya dok ya. Pertanyaan yang pertama, bener nggak sihnya adalah apa sih dok sebenarnya tanda-tanda orang yang menderita penyakit tiroid? Ya, jadi penyakit tiroid itu kan memang mempengaruhi kelenjar tiroid kita ya. Mungkin informasi awal biar Sobat RSU tahu juga, tiroid itu kan bahasa yang kita kenal sehari-hari adalah gondok ya, kelenjar yang ada di leher kita, yang fungsinya itu sangat banyak sekali. Jadi dia juga mengatur metabolisme ya, suhu tubuh ya, sehingga jika seseorang menderita penyakit tiroid ini akan mempengaruhi faktor-faktor tadi, antara lain seperti gampang berdebar-debar, terus akan gampang berkeringat ya, lebih suka mencari suhu atau hawa yang dingin karena nggak tahan panas. Kemudian dia juga berat badan cenderung turun karena metabolismenya yang terlalu tinggi ya. Jadi makannya biasa atau malah makannya banyak tapi berat badan malah turun. Dan masih banyak faktor lain yang bisa dipengaruhi, bisa faktor menstruasi juga bisa terganggu, pencernaan juga bisa terganggu. Jadi sangat banyak sekali faktor yang dipengaruhi oleh si kelenjar tiroid ini. Jadi sebenarnya gejalanya itu nggak khas sekali ya dok ya, mungkin kadang mirip-mirip penyakit lain juga. Ya, benar. Makanya penting banget nih Sobat RSU kalau tadi mengalami gejala-gejala seperti tadi langsung aja periksa ke dokter ya dok ya, karena bisa aja karena penyakit tiroid. Oke, kita langsung lanjut ya dok ya. Yang kedua, ini benar nggak sih dok kalau tiroid itu merupakan kelainan pada usia lanjut? Ya, jadi sebenarnya kalau kelainan tiroid itu justru paling banyak kita jumpai itu pada usia muda malahnya. Jadi ini sebenarnya anggapan yang keliru ya Sobat RSU. Jadi kelenjar tiroid, penyakit pada kelenjar tiroid ini tidak hanya dijumpai pada usia lanjut, tapi juga sangat banyak dijumpai pada usia produktif atau usia muda. Nah, karena ternyata dari penyebab penyakit tiroid ini sebagian besar adalah kelainan autoimun yang kita kenal dengan penyakit Graves' disease ya. Jadi istilah itu Graves' disease kalau pernah dengar, itu adalah kelainan autoimun yang merupakan 60-90% dari kelainan tiroid, dan itu rata-rata diderita oleh usia muda. Jadi bukan hanya diderita oleh usia lanjut. Bisa aja di semua umur ya dok ya menderita tiroid ini. Makanya harus berhati-hati sekali nih kita dengan penyakit tiroid ini ya dok ya. Oke, selanjutnya dok, benar nggak sih dok kalau kebanyakan pasien dengan kelainan tiroid menderita penyakit gondok? Tadi ya dok ya sudah disebut sedikit ya dok ya. Iya, jadi ini yang perlu kita luruskan juga ya, bahwa kelenjar atau penyakit gondok itu berbeda dengan penyakit tiroid. Nah, jadi harus tahu dulu nih, kalau yang identik di masyarakat itu penyakit gondok itu kan yang semua yang benjolan di leher ya, semua benjolan di leher dan bengkak di leher. Nah, itu sudah disebut penyakit gondok gitu. Nah, sebenarnya penyakit gondok itu artinya adalah semua penyakit yang menimbulkan pembengkakan di kelenjar tiroid kita. Nah,
Jika penyebab pembengkakan pada kelenjar tiroid itu karena aktivitas dari kelenjar tiroid yang berlebihan atau karena proses autoimun, nah itu yang baru kita kenal dengan penyakit hipertiroid. Jadi penyakit gondok itu bisa macam-macam penyebabnya, bisa karena kelainan autoimun, bisa karena infeksi, bisa karena kehamilan, bisa juga karena kekurangan iodium, atau bisa juga karena suatu proses tumor atau keganasan. Nah, jadi semua hal yang bisa menyebabkan pembengkakan di kelenjar tiroid itu bisa macam-macam gitu. Jadi gondok itu luas artinya sebenarnya. Jadi gondok itu sebenarnya karena luas, cuma salah satu penyebabnya bisa aja karena tiroid itu ya, Dok ya. Benar sekali. Oke, jadi teman-teman jangan salah kaprah juga nih terkait dengan penyakit gondok, disebutnya tiroid lu, padahal sebenarnya bukan itu ya, Dok ya. Banyak penyebab yang lain. Oke, selanjutnya nih, Dok. Benar nggak sih, Dok, kalau tiroid dapat diatasi dengan pengaturan pola makan? Mungkin pengaturan pola makan aja ya, Dok ya? Atau harusnya sebenarnya ada obat-obatan juga, Dok, gitu. Ya, jadi kembali lagi tergantung kepada penyebab dari penyakit atau kelainan tiroidnya tadi. Apakah penyebabnya karena infeksi, apakah penyebabnya karena kelainan autoimun atau sistem imunnya yang bermasalah, atau penyebabnya karena suatu proses keganasan. Nah, kita lihat lagi dari penyebabnya apa. Jadi kalau hanya mengatur pola makan tentu nggak bisa. Kalau ternyata penyebabnya infeksi, ya kita harus mengatasi infeksinya dengan pemberian antibiotik, anti peradangan ya. Kalau ternyata penyebabnya karena kelainan autoimun atau proses pada sistem imunnya yang bermasalah, ya kita berikan obat-obat yang menekan sistem imun tadi, dan kita berikan obat-obat yang bisa mencegah aktivitas dari hormon tiroidnya tadi. Kalau ternyata penyebabnya karena kekurangan iodium, ya kita berikan asupan iodium. Jadi tidak serta-merta hanya dengan pengaturan pola makan saja, harus dilihat dulu penyebabnya apa. Oleh karena itu memang harus datang dan periksa ke dokter. Bener ya, Dok ya. Tahu penyebabnya, tahu juga pengobatannya apa juga ya, Dok ya. Oke. Nah, selanjutnya, Dok, ini bener nggak sih, Dok, kalau benjolan atau bintil pada tiroid berarti kanker? Nah, berarti biasanya emang selalu ada benjolan, Dok, atau sebenarnya tidak semuanya ada benjolan? Ya, jadi pada penyakit tiroid tidak semuanya akan kita temui ada benjolan ya. Jadi ada yang kita kenal dengan stroma diffusa. Jadi itu benjolannya itu tidak terlihat atau tidak kita temukan adanya benjolan. Jadi tidak semuanya harus kita temukan benjolan, dan harus memang dikonfirmasi ulang dengan pemeriksaan laboratorium ya, atau jika diperlukan mungkin kita lakukan pemeriksaan USG di leher ya. Nah, untuk benjolan yang tadi apakah semuanya kanker juga belum tentu. Nah, karena benjolan atau bintil yang ada di kelenjar tiroid tadi harus kita pastikan lagi dengan suatu pemeriksaan ya. Pemeriksaannya itu kita kenal dengan histopatologi yang harus kita lakukan melalui pemeriksaan biopsi ya. Jadi biasanya kalau ternyata kita jumpai benjolan dan kita curigai ke arah suatu proses keganasan, kita pastikan dulu sih biasanya dengan proses biopsi tadi, pemeriksaan biopsi. Oke, berarti jangan langsung serta-merta ada benjolan langsung berasa, aduh gue kayak kanker nih ya, Dok. Padahal sebenarnya enggak ya, Dok ya. Karena yang saya bilang tadi kan penyebab paling sering sebenarnya grave disease ya, autoimun. Nah, rata-rata justru pada penyakit grave disease itu tidak semuanya ada benjolan, dan sekalipun ada benjolan itu bukan karena adanya proses keganasan, tapi memang karena aktivitas dari kelenjar tiroidnya yang berlebihan sehingga kelenjarnya itu jadi membesar karena aktivitas yang terlalu berat sehingga dia terlihat seperti membesar. Iya. Jadi jangan diagnosis dulu sebelum datang ke dokter. Karena seringannya mungkin nih kita di rumah gitu ya, Dok ya. Udah diagnosis aja sendirian, padahal sebelum datang ke dokter yang bisa mendiagnosiskan sebenarnya dokternya ya, Dok ya. Iya, benar. Oke, lanjut ya, Dok ya. Ini mungkin tadi dokter juga menyebutkan salah satu penyebab tiroid itu kan tadi tentang ada hormon ya, Dok ya, atau tadi ada yang hamil juga. Nah, benar nggak sih, Dok, apakah seseorang yang terkena tiroid itu tidak bisa hamil?
Pagi tadi terkait hormonnya ya dok ya. Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang kelainan pada tiroid atau penyakit tiroid tadi, terutama yang grave disease, itu justru paling banyak diderita oleh wanita. Nah, kalau pertanyaan ini apakah tidak bisa hamil? Ini keliru. Pasien-pasien dengan kelainan tiroid, penyakit tiroid atau hipertiroid, itu mereka tetap bisa hamil seperti selayaknya orang-orang yang tidak menderita penyakit tiroid. Jadi tenang saja, tapi tentu harus dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokternya ya. Karena kita biasanya menyarankan jika seseorang yang menderita hipertiroid itu harus dalam keadaan kondisi hormon tiroidnya dalam kondisi terkontrol dulu, baru kita sarankan untuk hamil ya. Jadi kita biasanya kalau kita tanyakan ke pasien ada rencana atau program hamil, kita akan edukasi pasiennya, kita akan memberikan pengobatan dulu dengan obat-obat anti tiroid, dan jika kita capai nanti kadar hormonnya sudah normal, baru kita sarankan pasien untuk bisa hamil gitu. Tapi mungkin nggak nih dok, pasiennya udah hamil duluan, tapi ternyata dia di tengah-tengah menderita tiroid. Itu juga sering, juga sering banget kasus seperti itu. Jadi tidak aware dengan kondisi yang selama ini dia derita. Ternyata pada saat hamil keluhan-keluhan tersebut ternyata muncul ya. Dan memang justru saat kehamilan itu lebih rentan aktivitas hormon tiroid itu juga akan meningkat ya. Jadi ketahuannya justru saat hamil. Cuman kalau kondisi-kondisi seperti itu jangan panik ya, tetap konsultasi dengan dokter spesialis kandungannya dan datang ke spesialis penyakit dalam. Kita tetap pasti akan memberikan solusi dan ada terapinya untuk penderita-penderita kelainan tiroid yang dalam kondisi hamil, ada penanganannya. Ada ya dok ya, berarti pengobatan tiroid yang aman juga untuk ibu hamil ya dok ya. Jadi sobat RSU jangan takut nih, karena pasti semuanya ada solusinya dari dokternya juga. Oke, selanjutnya dok. Oh boleh tepuk tangan biar nggak tegang ya. Nggak nih, saking serunya nih ya dok ya segmen kita sampai lupa nih ya kita untuk menyemarakan suasana. Oh gitu. Oke, selanjutnya dok, nih bener nggak sih kalau ada larangan makanan tertentu untuk membantu pengobatan tiroid? Mungkin tadi ya dok ya terkait dengan diet bagi pasien-pasien tiroid ini seperti apa sih dok gitu? Ya, jadi sebenarnya untuk larangan yang benar-benar larangan absolut sebenarnya juga belum terlalu jelas ya. Cuman kita menyarankan kepada pasien-pasien yang menderita penyakit tiroid, terutama yang hormonnya tinggi ya, yang hypertiroid, itu kita sarankan dietnya rendah yodium ya. Karena kan yang tadi aktivitas untuk hormon tiroid itu bahan baku aktivitasnya itu kan yodium ya. Jadi ketika pasien kita menderita hipertiroid, kita sarankan justru dietnya rendah yodium, seperti kandungan yang garam, yang asin ya, monosodium glutamat ya. Terus ada beberapa literatur juga yang menyatakan mungkin dibatasi lah konsumsi-konsumsi seperti kedelai, sawi, kol ya. Cuman untuk untuk larangan absolut sih kita juga tidak terlalu melarang kepada pasien. Cuman yang jelas sih saya menyarankan seperti yang tadi, diet rendah yodium. Rendah yodium ya. Berarti generasi micin hati-hati ya dok ya. Karena biasanya kita sudah mengonsumsi micin nih sehari-hari. Jadi agak susah kayaknya mau mengurangi juga itu ya. Darah tinggi. Iya benar juga, itu harus diwaspadai. Oke, nah selanjutnya dok, ini benar nggak sih dok kalau pembedahan adalah suatu keharusan untuk penyakit tiroid? Tadi sebenarnya udah di-spill dikit ya dok ya tentang keganasan gitu. Iya, jadi apakah pembedahan ini suatu keharusan? Jawabannya tidak ya. Jadi kita melihat lagi sebenarnya cari tahu dulu tiroidnya penyebabnya apa gitu ya. Kalau ternyata kelainan tiroidnya akibat penyakit yang grave disease yang saya bilang tadi, yang sebagian besar 60-90% itu sebenarnya grave disease. Nah itu kita sebenarnya pengobatannya bisa melalui non operatif ya, bisa dengan pengobatan anti tiroid, obat-obat anti tiroid, dan bisa berkonsultasi ke spesialis penyakit dalam terdekatnya.
Nah, cuman apakah bisa dilakukan pembedahan? Bisa. Jadi ada terapi definitif lainnya yang bisa dilakukan untuk kondisi kelainan tiroid seperti ablasi dengan radiasi yodium, radioaktif ya. Itu kita melakukan ablasi terhadap kelenjar tiroidnya dengan dengan tindakan ablasi tadi. Kemudian juga bisa dilakukan pembedahan, bisa, tapi tentu dengan syarat kita baru bisa melakukan pembedahan pada kondisi tersebut jika kadar hormonnya sudah normal. Jadi dinormalkan dulu dengan pengobatan. Iya. Oke. Nah, kalau ternyata penyebabnya memang ternyata hormonnya normal-normal saja, tapi ternyata dari USG dijumpai suatu massa atau jaringan yang sudah menyebar ke kelenjar getah bening di sekitar lehernya, ya itu memang kita sarankan segera untuk dilakukan pembedahan. Karena harus segera kita biopsi apakah itu suatu proses keganasan atau tidak. Nah, jadi kembali lagi nih Michelle, harus dilihat lagi penyebabnya apa ya dok ya. Jangan nanti sobat RSU di rumah, waduh didiagnosa tiroid langsung mikirnya bakal dioperasi. Padahal sebenarnya bisa aja karena minum obat dulu ya dok ya. Jadi jangan takut nih teman-teman. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya ini kayak pertanyaan pasien-pasien nih pasti dok ya. Biasanya habis didiagnosa langsung, jadi harus seumur hidup minum obat. Nah, benar nggak sih dok kalau sebenarnya berapa lama penyobatan penyakit tiroid itu dan apakah harus seumur hidup dok untuk minum obatnya? Ya, jadi karena kembali lagi rata-rata penyebab dari tiroid ini adalah Graves' disease, pengobatannya itu kalau dari literatur itu paling cepat bisa dilakukan 1-2 tahun. Cuman memang penyakit hipertiroid akibat Graves' disease ini memiliki angka kekambuhan yang cukup tinggi. Jadi itu yang menyebabkan jika pasien langsung di stop nih bisa kambuh lagi. Nah, jadi untuk mencapai remisinya agak sulit gitu. Jadi jika dikatakan seumur hidup, jawabannya tidak. Karena semua pasien dengan Graves' disease bisa mencapai suatu kondisi yang namanya remisi atau penyembuhan ya. Cuman apakah semuanya bisa mencapai remisi? Tidak. Nah, salah satu item yang bisa kita periksa itu ada namanya pemeriksaan TRAB. Nah, TRAB ini bisa diperiksa oleh dokter dengan tujuan melihat ini TRAB-nya jika positif, ini menandakan bahwa pasien ini cenderung akan kambuh. Jadi kalau kita stop obatnya, dia akan cenderung untuk kambuh. Tapi kalau ternyata TRAB-nya negatif, ini mengindikasikan si pasien ini cenderung bisa untuk mencapai remisi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita akan mencoba menghentikan pengobatan, biasanya dokter penyakit dalam akan melakukan pemeriksaan TRAB-nya dulu. Karena rata-rata seringnya kambuh dan sering sekali pasien-pasien tiroid ini merasa badannya sudah enak ya, tidak berdebar-debar lagi. Stop sendiri obatnya. Berat badan sudah naik ya, mereka merasakan respon berat badannya cepat sekali kan. Mereka stop sendiri, 1-2 tahun kemudian balik lagi ke kita, muncul lagi gejala yang sama seperti awal. Gitu, iya dok. Setelah balik itu biasanya pasien-pasiennya lebih parah lagi dok, atau sebenarnya mungkin ya kondisinya sama aja seperti sebelumnya gitu dok? Di pengalaman klinis justru kita menemukan kalau yang sudah sempat putus obat justru itu lebih sulit ya. Lebih sulit. Iya, makanya kita sarankan sebenarnya memang harus taat pada yang sudah disarankan dokternya, jangan menghentikan pengobatan sendiri. Iya, berarti harus patuh sekali dok. Jadi kalau misalnya patuh ya mungkin yang besar ya tadi mencapai remisi itu bisa. Kalau remisi itu berarti bisa stop dok minum obatnya ya. Kalau remisi kita sudah stop pengobatan. Tapi kalaupun nanti ternyata kambuh lagi ya jangan putus semangat ya dok ya, karena semuanya tetap bisa disembuhkan dengan obatnya. Iya. Oke, terima kasih dok. Nah, selanjutnya ini dok, benar nggak sih kalau ada pilihan terapi lain selain dengan jalan minum obat atau pembedahan dok? Jadi nggak dua-duanya nih dok, berarti bisa nggak ya dok? Ya, ada lagi satu lagi yang udah saya sempat bahas juga tadi yang namanya ablasi tiroid. Oh iya. Ya, ablasi tiroid itu dengan yodium radioaktif ya. Jadi pasien disuruh menelan pil yang mengandung yodium radioaktif. Nah, kemudian si pil itu dengan cara kerjanya tadi akan menghancurkan lah si kelenjar tiroidnya tadi sehingga tidak aktif lagi. Nah, biasanya kita akan evaluasi lagi setelah dia melakukan ablasi itu 2-3 bulan kemudian. Nah, karena salah satu resikonya apa jika ablasi ini, dia justru akan jadi hipotiroid
yang akan kita takutkan. Jadi karena kelenjarnya sudah dihabiskan, sudah dihancurkan, tidak ada lagi tuh penghasil hormon tiroidnya, dan dia akan jatuh ke dalam kondisi hipotiroid atau kekurangan malah ya. Nah, tapi itu memang kondisi yang tidak bisa kita hindari. Jadi solusinya nanti setelah ablasi itu mungkin ada resiko pasien akan meminum pengobatan seumur hidup dengan levothyroxine ya. Sama aja minum obat juga lagi ya, kan ujung-ujungnya. Cuman pengobatannya memang untuk menggantikan atau substitusi dari si hormonnya tadi. Iya. Berarti sebenarnya tadi ablasi itu minum pil ya dok ya. Kayaknya kalau orang-orang awam dengernya di radiasi itu dikasih sinar gitu dok, enggak ya? Tadi harus jadi manusia mutan gitu, enggak ya dok ya? Tapi ini dikontraindikasikan pada ibu hamil dan menyusui. Oh iya dok, harus hati-hati juga buat ibu hamil atau menyusuinya. Oke, nah ini ternyata nggak lama lagi kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih dok. Cepet juga ya hari ini kita segmennya, karena saking serunya nih. Oke, nah ini dok, mungkin yang pasti dikhawatirkan lah ya sama semua pasien, mungkin nggak semua penyakit, nggak cuma penyakit tiroid, tapi bisa di semua penyakit. Bener nggak sih kalau tiroid itu sebenarnya bisa sembuh atau tidak dok, kayak gitu? Iya, yang saya sampaikan tadi bahwa ada yang namanya remisi. Jadi sebenarnya bisa disembuhkan ya pada pasien-pasien hypertiroid atau yang akibat grave disease tadi. Cuman memang tidak semuanya bisa mencapai remisi karena angka kekambuhannya cukup tinggi. Nah, dan lagi-lagi itu lihat lagi penyebabnya apa. Kalau ternyata kelainan tiroidnya bukan karena penyakit autoimun grave disease, bisa saja penyebabnya karena infeksi. Kalau kita atasi infeksinya, ya bisa sembuh. Kalau ternyata penyebabnya karena tumor tiroid dan ternyata kita angkat tumornya, syukurnya jinak, ya tidak akan ada keluhan lagi. Betul. Ya. Jadi tergantung dari penyebabnya apa gitu ya. Jadi jangan beranggapan langsung terkena tiroid itu merasa tidak akan pernah sembuh. Datang dulu ke dokter, dicari tahu penyebabnya apa, karena setiap penyebabnya itu akan ada solusinya dicarikan. Iya. Teman-teman sobat RSU ini jangan takut dulu, pokoknya langsung aja datang ke dokter spesialisnya. Kalau misalnya ternyata merasa gejala-gejala yang tadi ya dok yang disebutkan di awal, nanti pasti akan diberikan solusinya oleh dokter. Nah, ini mungkin boleh juga nih pesan dok, kalau misalnya sobat RSU mau ketemu dokter nih, misalnya di hari apa sih dok biasanya polinya? Ya, saya sehari-hari bertugas di Poli Penyakit Dalam ya di RSU Kota Tangerang Selatan itu di hari Senin. Senin itu pukul 9 pagi sampai jam 12 siang. Kalau hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu jam 12 siang sampai pukul 15. Oke, langsung aja ketemu sama dokter hari-hari, nanti akan dicarikan semua solusinya. Yang penting jangan minta pinjaman ya dok ya, itu nggak ada solusinya. Oh boleh nih, ada pertanyaan dari netizen dok. Oke. Ada nggak sih faktor keturunan atau misalnya orang tuanya udah bertiroid, anaknya juga kemungkinan besar akan tiroid atau enggak gitu, genetik gitu? Ya kalau faktor genetik tetap ada ya. Jadi jika ada riwayat keluarga, terutama orang tua ya, derajat pertama vertikal, itu tetap ada faktor genetik yang berperan. Tapi belum tentu 100% orang tuanya menderita hipertiroid, dia akan langsung menderita tiroid juga, belum tentu. Cuman ada faktor genetik yang juga ikut berperan di sana. Ada, tapi sebenarnya nggak besar-besar amat ya dok ya. Masih jangan yang takut, oh orang tua gue tiroid, berarti gue bakal tiroid juga, nggak gitu ya dok ya. Ya, jadikan aja sebagai alarm ya. Jadi kalau orang tua kita menderita tiroid ya, saya harus menjaga pola hidup saya lebih sehat gitu ya, pola makannya ya, dan olahraga dan sebagainya. Oke, netizen satu sudah bertanya, ada netizen lainnya yang bertanya. Oh iya, mantap. Ini terkait anak yang mungkin sedang tumbuh kembang ya dok ya. Yang saya mau tanyakan itu, biasanya anak yang sedang aktif selalu aja ada seperti kemungkinan infeksi gitu dok. Ya contohnya seperti tetangga saya ada, dia ada keluhan sakit di bawah telinga, persis di bagian leher. Nah itu bisa dikatakan kelainan tiroid. Kelainan tiroid, atau mungkin bisa lebih dari itu dok? Iya.
Jadi pertama mungkin karena kasusnya anak sebenarnya bukan wilayah saya ya. Netizen 2 tolong dong. Ke Cuman, dokter anak harusnya. Gak apa dok, ya, boleh. langkah pertama ya harus segera ke dokter anak ya. Cuman kalau saya bisa membantu menjawab segala macam benjolan atau bengkak di leher, terutama tadi yang disampaikan di dekat telinga ya Pak ya. Nah itu justru memang harus diperiksakan segera terlebih dahulu ke dokter, dan kasus-kasus seperti itu banyak kita jumpai. Betul. Ya, tidak hanya di anak-anak tapi di dewasa juga. Nah, itu juga bisa penyebabnya bukan hanya tiroid ya, itu bisa karena infeksi ya. Kita sering juga menemukan kasus tuberkulosis kelenjar ya, bengkak di leher itu bisa macam-macam, atau pembengkakan dari peradangan dari tenggorokan ya, di faring di tenggorokan bagian dalamnya itu ada radang atau infeksi, itu juga bisa menimbulkan keluhan seperti bengkak di leher, atau infeksi di telinga, jadi atau infeksi di gusi ya, area mulut. Nah itu juga bisa menimbulkan suatu keluhan atau gejala berupa benjolan di bagian leher. Kenapa? Karena segala infeksi dan peradangan itu akan mengaktifkan kelenjar getah bening ya. Kelenjar getah bening itu di leher banyak sekali. Ya, jadi jika ada pembengkakan di leher itu juga bisa salah satunya karena pembengkakan kelenjar getah bening. Jadi harus dievaluasi oleh dokternya, nanti akan dicari tahu sumber infeksinya di mana yang saya sebutkan tadi. Ada banyak yang bisa kita evaluasi. Tapi berarti mungkin ya dok yang diderita oleh anak juga tiroid ini? Kalau kasus anak sih mungkin karena saya nggak pernah menemukan kasusnya, nanti bisa kita tanyakan lagi ke dokter spesialis. Mungkin habis ini ada stoknya sama dokter anak. Siap. Tapi yang jelas memang Graves' disease usia muda produktif banyak kita Banyak ya, jumpai dok, ya. Ya, mulai dari remaja kita sudah ada menemukan penyakit Graves' disease ini ada. Ya. Iya sih, sering ya dok, kadang kayaknya kalau saya di farmasi nerima pasien nyerahin obat tiroid kok masih muda, belasan tahun. Ya, ada benar. juga ya dok ya. Iya, siap-siap. Oke, sudah cukup netizen? Aman. Atau masih mau nanya-nanya curhat lagi sama dokter Hari? Boleh juga. Oke, terima kasih ya dokter. Seru banget nih RxL Talk kita pada pagi hari ini. Jadi tadi teman-teman kalau misalnya mengalami gejala-gejala seperti tadi keringetan, juga berat badannya cenderung turun, ada pembengkakan kelenjar terutama di bagian ini ya dok ya, di leher ya kebanyakan ya. Coba aja langsung periksa ke dokter spesialis penyakit dalam. Dan tapi jangan takut juga kalau misalnya nanti terdiagnosa tiroid, semua penyakitnya itu ada solusinya, ada juga nanti ketahui juga penyebabnya apa dan dikasih solusinya sesuai penyebabnya gitu ya dok ya. Mungkin ada pesan-pesan lagi dok buat sobat RSU yang di rumah? Ya, jadi kalau menemukan gejala-gejala yang disampaikan tadi, nggak usah takut untuk langsung datang ke dokter gitu, karena sering kita menjumpai kasus-kasus itu datangnya sudah dalam kondisi cukup berat ya. Jadi berat badan sudah sangat turun, terus juga bola mata juga sudah sangat menonjol. Ya, itu salah satu gejalanya juga pada penyakit tiroid ya, atau yang kita kenal dengan exophthalmos. Kemudian sudah ada kelainan juga pada jantung, efek dari kelainan tiroidnya, jadi jantungnya jadi muncul pembengkakan pada jantung. Nah, jadi jangan sampai muncul komplikasi-komplikasi tadi baru datang ke dokternya. Nah, kita kan udah sharing tadi ya, misalnya apa aja sih gejala-gejalanya. Jadi kalau memang ada sobat RSU yang menderita keluhan seperti yang kita sampaikan tadi, segera datang dulu ke dokter umum dulu aja boleh. Nanti kalau memang dokter umum memerlukan tindakan lebih lanjut, biasanya akan dirujuk ke spesialis penyakit dalam. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak dokter Hari buat sama-sama. bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Dan itu saja buat hari ini kita di RSU Talk. Nanti teman-teman nantikan juga segmen-segmen RSU Talk pada yang lainnya. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa.